teman-teman, salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Sekarang saya lagi berada di Kompleks Shantikara. Nah, salah satu tempat di Kompleks Shantikara ini ada yang namanya Rumah Binar. Rumah Binar itu singkatan dari Pembinaan Awal Aspiran. Jadi ini rumah pembinaan awal untuk para aspiran. Nah, sekarang kita akan tanya-tanya siapa sih yang ada di rumah ini. Ini dia, Suster Hania. Iya. Selamat pagi, Selamat Suster. pagi, Suster. Sehat, Suster? Sehat, Puji Tuhan. Oke. Suster Hania, Suster yang mendampingi teman-teman muda yang ada di tempat ini. Oke, Suster, mungkin bisa dijelaskan apa aja yang ada di tempat ini atau juga rumah ini khususnya diperuntukkan bagi siapa saja. Oke, baik. Tentu rumah ini diperuntukkan bagi siapapun, terutama putri yang ingin mengenal Suster CB. Saat ini sudah berkumpul 22 putri dari berbagai daerah, dari 11 keuskupan. Kami sebut sebagai aspiran, karena mereka sudah memberanikan diri melangkah ke tempat ini. Nah, prosesnya seperti apa dan dinamikanya seperti apa di tempat ini, tentu kami mempersiapkan dan menemani mereka. Kegiatan-kegiatan mereka pun misalnya berdoa, kegiatan harian seperti memasak, lalu juga ada olahraga, ada pembelajaran bersama, kemudian ada dinamika bersama, main game, membuat rosario, gantungan kunci dan lain sebagainya. Semua itu menjadi sarana untuk membantu teman-teman semakin mengembangkan diri mereka sekaligus memantapkan panggilan mereka. Begitu, Suster. Oke, terima kasih banyak, Suster. Nah, teman-teman di rumah sudah mendengar nih apa saja kegiatan mereka, khususnya putri-putri yang sudah memantapkan hati untuk memulai pembinaan ya, Suster, di rumah pembinaan selanjutnya yang kita kenal dengan nama postulat novisiat. Oke, teman-teman, kita akan mendengar sharing dari teman-teman tadi ya, para putri yang juga sudah memantapkan hati yang dari 11 keuskupan tadi ya, Suster, banyak sekali 11 keuskupan. Kita akan mengenal mereka, kita akan kenalan dan juga mendengar sharing-sharing dari mereka. Ini dia teman-teman kita. Halo, perkenalkan nama saya Lustiana Sitindaun. Saya berasal dari Medan. Keuskupan saya Keuskupan Bandung, paroki saya Paroki Santa Maria, Bukit Indah, Purwakarta. Halo, perkenalkan nama saya Francisca Windu Eri Madita. Saya berasal dari Paroki Santo Petrus Kalirejo, Keuskupan Tanjung Karang. Hai, perkenalkan nama saya Angela Rosaria Monika. Asal saya dari Paroki Santo Antonius Padua Tataaran, Keuskupan Manado. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Antonia Regina, saya berasal dari Paroki Santo Mikael Tobadak, Keuskupan Agung Makassar. Halo, perkenalkan nama saya Winda Apriani, saya berasal dari Paroki Kuasi Santo Yosef Malili, saya berasal dari Keuskupan Agung Makassar. Halo, perkenalkan nama saya Haryani, saya berasal dari Kuasi Paroki Santo Yosef Malili, Keuskupan Agung Makassar. Perkenalkan nama saya Celsicia Angelina Melani, saya berasal dari Keuskupan Agung Makassar, Paroki Santo Mikael Tobadak. Halo, nama saya Yohana Tio Mega Onesimus, saya biasanya dipanggil Mega. Saya dari Paroki Hati Kudus Keramat, Jakarta Pusat, Keuskupan Agung Jakarta. Perkenalkan nama saya Maria Celine Oasoseke, berasal dari Paroki Santo Yohanes Pemandi Burayan, Keuskupan Agung Kupang. Halo, perkenalkan nama saya Renova Agatha Siregar. Saya berasal dari Keuskupan Agung Palembang. Perkenalkan nama saya Gita Oktavia Sihaloho, saya dari Paroki Maria Bunda Pertolongan Abadi Binjai, saya dari Keuskupan Agung Medan. Halo, perkenalkan nama saya Teresia Simbolon, saya dari Paroki Santo Yosef Tebing Tinggi, Keuskupan Agung Medan. Halo, perkenalkan nama saya Lady Teresia Purbah, saya berasal dari Paroki Santo Fransiskus Asisi Saribudolok, Keuskupan Agung Medan. Shalom, perkenalkan nama saya Krisila Filita, bisa dipanggil Vio. Saya berasal dari Paroki Santo Yusuf Pekerja Mertoyudan, Keuskupan Agung Semarang. Halo semua, perkenalkan saya Angel Maricinue.
Saya dari Paroki Maria Ratu Semesta Alam Wanga, Keuskupan Agung Ende. Halo, perkenalkan nama saya Irene Kasih Kristiani Gule. Saya berasal dari Paroki Salib Suci Mandehe, Keuskupan Sibolga. Halo, perkenalkan nama saya Chelsiani Gule dari Paroki Santo Petrus Sirombo, Keuskupan Sibolga. Halo, perkenalkan nama saya Luciana Dini Herlina dari Paroki Santo Yohanes Pembaptis Perawang, Keuskupan Padang. Halo, nama saya Tessa Amanda. Nama saya Tesi Amanda. Kami dari Paroki Hati Kudus Keramat, Keuskupan Agung Jakarta. Halo, nama saya Elizabeth Diamuda Nasarena Apriliani, biasa dipanggil Monda. Saya dari Paroki Tias Dalem Gusti Yesus Macanan, Keuskupan Agung Semarang. Halo, perkenalkan nama saya Maria Advenia Since. Saya berasal dari Paroki Santo Yusuf Pekerja Baras, Keuskupan Agung Makassar. Halo, perkenalkan nama saya Clara Octavia Sinaga, biasa dipanggil Clara. Saya berasal dari Paroki Penyelenggaraan Ilahi Lubuk Linggau, Keuskupan Agung Palembang. Halo, nama saya Atika Primavita Cahaya Menteri, biasa dipanggil Tika. Paroki Hati Santa Perawan Maria Kemetiran Yogyakarta dari Keuskupan Agung Semarang. Amelewita Sesaraina, perkenalkan nama saya Martina Etri Samuanur, saya biasa dipanggil Tina. Asal paroki saya dari Santa Maria diangkat ke surga Muara Siberut Selatan, Keuskupan Agung Padang. Suster itu karena waktu SMP saya diajar oleh Suster FCJM dan saya tertarik sama dressnya. Saya berpikir kenapa suster ini selalu pakai dress putih. Dulunya itu saya tidak tahu itu namanya habit, tapi sekarang saya tahu dan ternyata saya tertarik mulai dari situ untuk jadi seorang suster. Saya bercita-cita dari kecil ingin menjadi suster. Lalu saya tertarik dengan kerudung suster. Karena kerudung suster itu cantik dan seperti mahkota. Saya ingin menjadi seorang suster karena saya berpikir dengan hal ini dapat mempererat ikatan dan relasi saya dengan Tuhan serta mengenalnya lebih dalam lagi. Saya ingin menjadi seorang suster karena merupakan cita-cita saya dari kecil dan saya ingin lebih dekat dengan Tuhan. Saya ingin menjadi suster karena saya merasa terpanggil dan saya ingin mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Keinginan untuk menjadi seorang suster baru muncul ketika saya kelas 3 SMA. Waktu itu saya lumayan aktif di gereja, beberapa kali juga ikut pastor paroki pelayanan ke stasi-stasi. Nah, dari kehidupan menggereja yang aktif itulah yang menumbuhkan rasa cinta dan kerinduan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saya ingin menjadi suster karena itu sudah menjadi cita-cita saya sejak kecil dan saya ingin menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan dengan membantu sesama secara tulus dan ikhlas. Kenapa saya ingin menjadi suster? Karena saya ingin memiliki spiritual dengan Tuhan dan mengabdikan diri kepada Tuhan serta penyerahan diri saya untuk kepada Tuhan. Alasan saya ingin menjadi suster adalah ingin melayani sesama dan Tuhan melalui panggilan menjadi biarawati. Alasan saya mengapa saya ingin menjadi suster yaitu karena cinta saya kepada Allah yang kemudian menimbulkan rasa kerinduan kepada Allah dan menimbulkan keinginan untuk totalitas mengabdikan hidup kepada Allah, khususnya seperti melakukan pelayanan kepada sesama umat manusia. Karena saya ingin mengabdikan diri saya kepada Tuhan dan memberikan diri saya hanya untuk pelayanan kepada Tuhan. Keinginan saya untuk menjadi suster diawali dengan keaktifan saya dalam menggereja.
panggilan itu semakin tumbuh dengan adanya aksi panggilan dari paroki saya. Saya ingin memilih menjadi suster berawal dari seorang suster yang datang ke sekolah saya waktu saya kelas 2 SMP. Saya melihat suster tersebut dengan kesederhanaan dan dengan ramah tamah. Saya melihat suster banyak sekali menolong orang sakit dan miskin. Saya juga melihat suster tersebut dengan sederhana, walaupun hidup mereka sederhana, mereka bahagia dalam melakukan pelayanan Tuhan dan iman. Alasan saya menjadi suster hanya karena rasa iseng, sebab mendengar pengumuman dari gereja. Kemudian akhirnya setelah saya mengikuti masa aspiran di salah satu biara, saya akhirnya memiliki rasa ketertarikan secara lebih mendalam untuk mengikuti salah satu kongregasi. Saya ingin menjadi suster untuk menjawab panggilan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada saya untuk menjadi pelayannya utuh dan totalitas. Menjadi suster adalah keinginan saya sejak kecil. Saya ingin melayani Tuhan dan ingin mendalami kasih Allah yang begitu besar dalam hidup saya. Lewat perjumpaan dengan teman-teman di berbagai daerah, saya juga ingin melayani sesama dengan cinta kasih dan melayani Tuhan dengan tulus ikhlas. Saya mau menjadi suster karena saya merasa ada panggilan dalam hati untuk melayani Tuhan dan sesama secara total. Saya ingin hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi menjadi saluran kasih Tuhan bagi yang membutuhkan. Saya ingin menjadi suster karena saya merasakan panggilan Tuhan yang mendalam terhadap saya, dan saya ingin menanggapinya dengan membaktikan diri secara total kepada Allah dalam pelayanan di dalam kongregasi CB. Alasan saya ingin menjadi suster mula-mula itu karena saya ingin berguna bagi Tuhan, saya ingin berbuat baik kepada sesama, saya ingin menjadi sarana belas kasih Tuhan, dan saya selalu mendoakan itu. Puji Tuhan, Tuhan memberikan saya kesempatan untuk menolong orang-orang yang dalam kesulitan. Perasaan yang saya rasakan pada saat menolong orang-orang tersebut, itu saya merasakan kebahagiaan dan sukacita. Kalau saya pertama kali ingin jadi suster itu setelah saya nonton video Santa-Santa yang ada di YouTube. Dari situ saya melihat kehidupan mereka itu luar biasa karena mereka begitu dekat dengan Tuhan, yang membuat saya juga ingin menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan mencoba hidup membiara seperti mereka. Alasan saya untuk menjadi suster karena saya mau melayani Tuhan, saya mau mendekatkan diri terlebih dekat dengan Tuhan Yesus, dan saya ingin melayani sesama manusia. Saya ingin menjadi suster karena sayup-sayup mendengar panggilan Tuhan di dalam diri saya melalui pelayanan menggereja di paroki saya kepada sesama. Hal saya ingin menjadi suster adalah saya ingin melayani Tuhan dan sesama. Alasan saya menjadi suster adalah karena cita-cita saya dari SMP dan hidup membiara adalah suatu tantangan saya untuk menjawab panggilan Tuhan. Alasan saya mau menjadi suster yaitu saya terinspirasi oleh sosok suster yang punya sifat kesederhanaan, kesetiaan, dan mau melayani sesama dan Tuhan dengan tulus hati. Setelah saya tertarik ingin jadi suster, saya memberanikan diri untuk mengatakan ke orang tua saya ingin jadi suster. Ternyata orang tua saya tidak mengizinkan. Saya kubur, setelah SMA saya retret dengan Suster Karmel, ketertarikan itu ada lagi. Terus saya mengatakan lagi dengan mama saya tetap mengizinkan. Saya berpikir ya udah ini bukan panggilan. Saya kubur dalam-dalam. Setelah saya merantau 8 tahun di Cikampek, panggilan itu numbuh lagi karena seorang Romo yang bertanya, kenapa kamu tidak punya pacar? Apakah kamu ingin jadi seorang suster? Gitu. Dan setelah pertanyaan itu, saya pulang. Di rumah saya merefleksikan itu. Pertanyaan itu selalu terngiang-ngiang di pikiran saya, dan saya coba untuk mencari kongregasi-kongregasi atau suster-suster. Dan setelah itu saya mencoba untuk bertanya ke frater sama Romo di Bandung itu apa aja suster yang ada. Setelah saya bertanya, sekalian sharing sama frater dan Romo, mereka menyarankan ada dua kongregasi, yaitu Ursulin sama CB. Tetapi salah satu fraternya menyuruh saya untuk mencoba di CB, karena satu itu udah ada dari paroki kami masuk ke suster Ursulin. Saya coba mencari-cari seperti apa sih itu kongregasi CB. Saya melihat
melihatnya di sosmed seperti di Instagram sama di YouTube. Dan saya tertarik ke CB itu karena ada namanya cinta kasih. Kata cinta itu salah satu yang memotivasi saya untuk menjadi suster. Dan satu lagi ada karena nama pendirinya Elizabeth, sama dengan nama pelindung saya Elizabeth juga. Jadi saya untuk memantapkan diri untuk memilih kongregasi CB. Seiring berjalannya waktu, panggilan saya tetap ada dan terus ada. Dan sampai pada akhirnya SMA, saya memutuskan untuk masuk asrama, dan asrama itu dikelola oleh para suster CB. Dan ketika di asrama, panggilan itu tetap tumbuh subur dan saya selalu diajari hal-hal baru bersama para suster. Saya sangat tersentuh ketika saya diajari brevir oleh Suster Rosalinda CB. Tetapi setelah lulus SMA, panggilan itu sedikit goyang dan saya memutuskan untuk bekerja. Selama 2 tahun saya bekerja, saya merasa panggilan itu tetap ada. Lalu Suster Hania menghubungi saya kembali dan saya mengatakan ya pada panggilan itu. Lalu pada akhirnya saya berani melangkah di tempat ini. Sebenarnya, sejak awal muncul panggilan ini dalam diri saya, tidak pernah terlintas dalam benak saya untuk memilih kongregasi seperti apa. Namun, berkat pertolongan, petunjuk yang saya minta melalui doa kepada Tuhan, pada akhirnya Tuhan menjawab dengan mengirimkan seorang perantara, yaitu frater, yang membawa saya dalam kongregasi ini. Pada intinya, saya hanya menanggapi dan mengikuti kemana Tuhan menuntun saya atau menempatkan saya seperti sekarang ini dalam kongregasi CB saya ditempatkan. Saya mengenal Suster CB dari Suster Hania dan Suster Oksilin saat mereka melakukan promosi panggilan di paroki saya. Jadi saat itu saya merasa tertarik memasuki CB karena karya-karya CB yang sangat besar, terutama saya tertarik pada bidang kesehatan. Saya kenal Suster CB dari rekomendasi pastor paroki saya, yaitu Pastor Andreas Latobe, dan saya ingin menjadi Suster CB karena saya tertarik dengan karyanya yang begitu banyak, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Saya mengenal kongregasi CB dari pastor paroki saya, Pastor Andreas Latobe. Dan setelah pastor mengenalkan kongregasi CB, saya juga tetap mencari tahu bagaimana kongregasi CB itu. Saya mencari tahu tentang kongregasi CB itu juga dari Instagram dan YouTube. Dan setelah saya mencari tahu, saya mulai memantapkan hati saya untuk memilih kongregasi CB. Saya mengenal kongregasi CB yaitu dari seorang suster CB yang bernama Suster Hania CB dan Suster Oksilin CB yang pada waktu itu melakukan promosi panggilan ke paroki saya. Saya memilih kongregasi CB karena saya tertarik dengan pelayanannya yang begitu banyak dan besar dan selalu membuka hati bagi mereka yang membutuhkan. Saya mengenal kongregasi CB ini dari pastor gereja saya, yaitu Pastor Mikaela Gabra Santrio OFM. Dan di situ beliau memberikan saran untuk saya untuk mencoba untuk live in, tinggal live in, dan saya akhirnya live in ke kongregasi CB yang di Karolus, Jakarta. Dan di situ saya merasakan ada ketenangan, kenyamanan, dan serta saya merasa Tuhan memilih saya untuk menjadi seorang biarawati. Dan saya memilih kongregasi CB ini juga dengan pada akhirnya saya memilih keputusan itu dari mimpi saya. Dan saya rasa inilah tepat jawaban Tuhan untuk saya memilih masuk kongregasi Karolus Borromeus. Saya mengenal CB dari sosmed dan tertarik dengan karya pelayanannya yang membuat saya semangat untuk menjadi suster CB. Saya mengenal Suster CB itu dari komunitas Suster CB yang ada di Lubuk Linggau. Kemudian pada saat saya masuk SMP, saya memutuskan untuk tinggal di asrama dan hidup berbarengan dengan Suster CB. Dari sedikit banyaknya pengalaman tinggal di asrama dan hidup berdinamika juga bersama suster dan juga teman-teman di sana menimbulkan keinginan saya untuk menjadi seorang suster. Namun ada kalanya keinginan tersebut pasang surut.
Sehingga setelah saya SMA, saya tidak langsung melamar di kongregasi CB, namun memutuskan untuk kuliah dan bekerja terlebih dahulu. Kemudian setelah saya selesai bekerja, saya mulai terpanggil kembali untuk menjadi seorang suster, terutama suster di kongregasi CB. Nah, di sana saya mulai menghubungi para suster komunitas CB di Lubuk Linggau untuk bisa mengantarkan saya di tempat ini. Kenapa saya tertarik? Itu dikarenakan saya melihat banyaknya karya-karya susteran CB yang begitu luar biasa, seperti karya-karya pendidikan di bidang pendidikan, kesehatan maupun di bidang pastoral. Di situ saya sangat berkeinginan untuk menjadi salah satu bagian dari suster CB. Karena saya terinspirasi dari karya-karya suster dan juga kesederhanaan mereka pada setiap harinya. Saya kenal CB dari Suster Amelia. Saya merasa terinspirasi karena saya ingin mengikuti jejak beliau. Saya berawal kenal dari medsos Suster CB. Saya melihat banyak sekali kegiatan para suster dalam iman dan masyarakat. Untuk itu saya tertarik karena menurut saya itu bagus. Saya ingin mendaftar jadi suster CB. Dengan semangat Bunda Elizabeth, saya ingin menanggapi panggilan saya untuk menjadi suster tersebut. Saya mengenal CB itu dari seorang suster novis, yaitu Suster Ingrid Panggabean yang kebetulan kakak Miss Dinar dan satu paroki dengan saya. Saya memilih CB karena saya melihat karya pelayanan para suster CB itu sangat luar biasa dan juga keramah tamahan mereka dalam menyapa umat. Saya mengenal CB sebab dari promosi di salah satu media sosial. Saya mau mengenalnya lebih dalam dan akhirnya saya menghubungi salah satu orang yang kenal sama CB. Kemudian akhirnya saya diminta oleh salah satu suster untuk mengikuti masa aspiran di salah satu biara, tepatnya di Bali. Saya akhirnya mendedikasikan diri untuk mengikuti CB secara total. Waktu SMA saya bersekolah di SMA Tarakanita Magelang. Dari situ saya mengenal beberapa suster-suster dari suster CB. Karena suster CB sudah tersebar di berbagai daerah dan karya pelayanannya bermacam-macam, membuat saya tertarik karena saya bisa melayani di bidang apa saja. Saya mengenal kongregasi CB dari romo rekan yang ada di paroki saya. Beliau memperkenalkan karya-karya suster CB dan di mana proses pembinaan suster CB berlangsung. Saya memilih kongregasi CB karena saya tertarik dengan karya-karya suster CB yang luar biasa dan saya ingin menjadi bagian dari mereka. Saya merasa bersyukur karena Tuhan mengizinkan saya, mempercayakan saya untuk menolong orang-orang tersebut. Itu semakin membuat saya yakin kalau saya dipanggil untuk pelayanan. Tapi pertanyaan lain muncul, saya pikir pelayanan mesti kayak gimana, kemana. Saya terus berdoa dan akhirnya tuh di komunitas gereja saya tuh menawarkan saya untuk jadi sukarelawan jubileum, terus menawarkan saya untuk mengajar anak-anak yang kurang mampu, terus menawarkan saya untuk jadi anggota kur khusus bernyanyi untuk misa orang yang sudah meninggal. Saya pikir pertama kali pelayanan saya tuh hanya itu yang Tuhan mau, cuman itu berubah ketika adik saya yang memang pengen jadi suster bilang ingin live in di CB. Terus saya tuh bilang saya juga mau ikut live in di CB karena saya memang ada bertanya-tanya, saya ada mikir kayak apa Tuhan ada panggil saya untuk jadi suster atau tidak. Jadi saya pikir saya bisa dapat jawabannya kalau saya coba live in di CB. Pas saya live in di CB, saya merasakan ketenangan dan kenyamanan pada saat tinggal di lingkungan biara bersama para suster, dan saya mendapatkan ketenangan batin yang saya butuhkan ketika ibadat bersama para suster. Itu membuat saya ingin tinggal lebih lama dengan para suster. Terus ketika para suster merekomendasikan untuk pergi ke Jogja, saya dan adik saya bilang iya. Terus ketika saya tinggal di Jogja, ketika saya berbicara dengan suster dan mendengar cerita Romo, saya semakin dimantapkan kalau saya memang dipanggil untuk menjadi seorang suster, dan saya tidak sabar berkembang menjadi suster yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi karena waktu itu saya masih bekerja, keinginan itu memudar, jadi hanya sekedar mengagumi saja. Tapi setelah saya dan saudara saya pindah ke Jakarta, yang tepatnya di seberang Rumah Sakit Karolus, yaitu seberang biara
CB juga. Lalu setelah itu saya juga mulai bekerja lagi di Jakarta, dan saat saya bekerja itu saya jadi mendadak saja itu terpikir tentang suster lagi gitu. Jadi kayak sepanjang saya bekerja itu kayak saya jadi berpikir, ya pikiran saya dipenuhi dengan pertanyaan kayak bagaimana kalau saya nanti menjadi suster, kehidupan seperti suster nanti saya bagaimana gitu. Jadi membuat saya bertanya-tanya juga kenapa mendadak teringat-ingat lagi tentang suster gitu kan. Jadi dan kebetulan saat saya misa di Paroki Hati Kudus Keramat itu, hari itu novena kepada Santo Antonius Padua. Jadi setelah novena dan misa selesai, saya pegang patung Santo Antonius Padua, saya berdoa, saya mohon bantuannya bila Tuhan memang ada memanggil saya untuk menjadi suster, itu tolong ditunjukkan jalannya. Jadi kebetulan malam itu setelah misa selesai, saya berjalan pulang. Nah, kebetulan ada umat paroki yang tiba-tiba menepuk saya. Ternyata dia juga tadi baru ikut misa novena Santo Antonius Padua. Lalu tiba-tiba saja dia bertanya, kamu nggak mau jadi suster gitu kan. Jadi saya juga kaget, kok mendadak banget gitu ya, nggak ada angin nggak ada badai langsung nanya itu kan. Jadi saya langsung bilang saya sebenarnya mau coba gitu, karena umur saya kan udah 30 juga kan, udah maksimal gitu. Jadi ya saya mau coba. Jadi beliau berikan saya nomor suster pensi. Tapi berhubung ya suster pensi kan sudah di Bandung, jadi suster pensi arahkan ke suster Angelin yang ada di Jakarta Pusat. Ya, jadi setelah saya hubungi beliau, saya diajak live in. Jadi saya sama saudara saya live in di sana selama 3 hari 2 malam ya. Nah, setelah itu ya kami juga langsung diarahkan untuk ke Jogja, karena kebetulan katanya aspirannya sudah banyak di sana. Jadi supaya kami juga ada teman untuk bareng-bareng aspiran Jogja. Jadi tibalah kami di sini langsung. Ya, begitulah cerita kami bisa tiba di sini sebagai aspiran. Terima kasih. Saya kenal CB ini dari bude saya, Suster Afriana. Dari kecil saya diajak oleh orang tua saya untuk pergi ke Gua Maria, ke Taman Doa, dan rajin ke gereja, terutama untuk hari Minggu. Saya di sana merasa tenang dan damai dan nyaman juga untuk berdoa kepada Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Kemudian pada akhirnya saya memilih CB karena saya ingin tahu lebih jauh tentang CB dan ingin mendalami karya-karya CB. Awal mula saya mengenal kongregasi CB sejak saya masuk anak asrama di Susteran SDC. Bagi saya, kongregasi CB sangatlah luar biasa. Saya melihat mereka sangat aktif dalam kegiatan menggereja, seperti menjadi koordinator sekami, menjadi koordinator OMK Paroki. Dan mereka juga mengajak anak-anak sekami serta OMK Paroki untuk latihan koor bersama yang akan dibawakan pada hari Minggu. Mereka juga ikut mendekor gereja dan mereka bergabung dan bekerja sama dengan suster-suster dan kongregasi-kongregasi lain. Dari semangat pelayanan mereka dan kerendahan hati mereka mendorong saya untuk semakin berani menanggapi panggilan Tuhan yang Dia taburkan di dalam hati saya. Saya mengenal CB dari Suster Gema yang mempromosikan saat acara retret aksi panggilan. Saya memilih kongregasi CB karena saya tertarik dengan semangat pelayanan dan kesederhanaan yang dimiliki para suster CB. Sejak saya mengenal CB, hati saya tergerak. Saya mengenal kongregasi suster-suster CB dari Suster Hania dan Suster Auxilin yang 3 tahun lalu melakukan promosi panggilan di paroki saya. Saya memilih kongregasi suster-suster CB karena tertarik dengan karya-karya dan pelayanan mereka, serta cara hidup mereka yang sederhana dan rendah hati. Di Lubuk Linggau itu rata-rata susternya suster CB, jadi saya sering sharing di sana dan saya tertarik untuk masuk di CB. Kenapa saya memilih suster CB? Karena saya tertarik aja sama pakaiannya dan saya ingin memperdalam karya-karyanya. Awal saya kenal suster CB yaitu lewat dari media sosial seperti Instagram, TikTok, dan postingan-postingan yang suster bagikan lewat media sosial, dan suster juga pernah berkunjung di tempat kerja saya. Alasan saya memilih kongregasi CB yaitu karena tadi saya melihat dari lewat postingan media sosial, jadi
Mereka itu tetap bisa mengikuti perkembangan era zaman modern sekarang pada dunia digital, tetapi mereka tidak pernah meninggalkan untuk melayani Tuhan dan sesama. Romo, bruder, frater, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kami semua mohon doa restu dan terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang sudah memantapkan hati untuk mengikuti tahap pembinaan selanjutnya dalam kongregasi CB. Nah, ini bagi kalian OMK khususnya yang putri yang merasa terpanggil telah mendengar sharing dari teman-teman tadi, atau juga merasa penasaran apa sih yang ada di rumah binar, atau gimana sih tahap-tahap menjadi suster CB. Nah, silahkan datang berkunjung di rumah binar atau bisa juga menghubungi kontak di bawah ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.